Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita pada bagian luar dan dalam. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tini Uliarta dengan NIM 03 2022 045 kelas A dengan prodi S1 Keperawatan yang dibawa oleh dosen Ibu Maria Puji, SCAP, NS, MCAP. Struktur organ reproduksi terbagi atas dua bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Di bagian eksternal terdapat 7 bagian, yaitu labia mayora, labia minora, uretra, klitoris, himen atau selaput darah, lubang vagina, dan anus. Labia mayor, bagian ini mengandung suplai kelenjar, sebesea, dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah yang panjangnya 7-8 cm dan lebarnya 2-3 cm dan tebalnya 1-1,5 dan agak meruncing pada ujung bawah. Dan di bagian labia minora terletak di antara dua labia, yaitu labia mayor yang merupakan lipatan kulit yang panjang serta sempit dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forecheek. Yang ketiga itu klitoris. Klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis yang tipis yang kaya akan saraf sensorik. Yang keempat itu uretra. Di bagian uretra terdapat tabung tipis yang terhubung ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Yang kelima, hymen atau selaput darah yang berfungsi sebagai penghalang pada pemeriksaan atau selaput darah yang merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian yang bersifat elaktis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitius vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam. Pada insersi tampan menstruasi atau coitus, hymen bersifat elastik sehingga dapat mudah robek. Yang keenam itu anus, yang dimana anus berfungsi untuk saluran pencernaan atau berakhir jalan keluar feses dari tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dalam reproduksi wanita. Yang pertama itu vagina, cervical canal, cervix, myometrium, endometrium, ovarian ligament, fimbriae, uterine fundus, uterus, ovari, fallopian tube, embrio, uterine fundus, uterus. Di sini, vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Yang kedua, cervical canal. Cervical canal ini berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga itu cervix. Di sini cervix berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus lendir dan menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang ketiga itu perimetrium. Perimetrium ini berfungsi sebagai pelindung rahim. Yang kelima, myometrium. Myometrium ini berfungsi sebagai lapisan tengah untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya juga masa kehamilan. Yang keenam itu endometrium. Di sini endometrium berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang ketujuh itu ovarium. Ovarium di sini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus menjadi tempat perkembangannya sebelum siap dibuahi. Yang ke-8 itu ovarian ligament. Ini yang berfungsi untuk
menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Yang ke-9 itu fibrae. Fibrae itu berfungsi sebagai menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ke-10 itu embrio. Di sini embrio berfungsi sebagai menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embrio. Baru tuh uterus. Uterus di sini berfungsi sebagai memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ke-12 fundus uteri. Fundus uteri itu ini yang berfungsi untuk membantu memperkiraan usia kehamilan seseorang. Lalu ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu ini yang berfungsi untuk sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Terima kasih.